Penting dia ada keterpaduan layanan. Kenapa? Supaya korban itu tidak dipingpong, tidak harus ke sana kemari. Ini kan proses penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Harusnya memang harus lebih meaningful participation. Sudah darurat yang harus kita atasi bersama-sama dan punya perspektif yang baik keberpihakan terhadap korban. Kalau pemilu dijadikan alasan, mari kita balik momentumnya. Pemilu ini kita jadikan alat untuk menyuarakan TPKS juga untuk Halo sahabat Kapal Perempuan, ketemu lagi di Sekolah Kapal Perempuan bersama saya Ulfa Kasim. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu di YouTube Kapal Perempuan TV. Sahabat Kapal Perempuan, kita sudah ada di penghujung tahun 2023 di mana aturan turunan Undang-Undang TPKS seharusnya sudah selesai. Nah, belajar kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi advokasi mengawal Undang-Undang TPKS, khususnya aturan-aturan turunan Undang-Undang TPKS. Karena itu, di sini bersama saya sudah ada... Saya Alam Anggara. Saya Ratna Batara Munti. Saya Nanda Dwinta. Mika Ferawati. Teman-teman, Mbak Mika, Mbak Nanda, Mbak Ratna, Mas Anggara, ini kan kita udah Desember nih 2023 yang seharusnya tuh janjinya aturan turunan Undang-Undang TPKS dalam hal ini adalah PPPRP sudah selesai. Jadi saya pengen tanya nih, apa kabarnya nih aturan turunan Undang-Undang TPKS kita sudah sampai di mana? Apakah memang nanti tahun baru kita bisa punya aturan turunan Undang-Undang TPKS yang selama ini kita harapkan gitu? Mbak Ratna kali ya? Iya, saya belum lama Oktober ya, 19 Oktober memfasilitasi FGD Peta Jalan Kerangka Kerja Implementasi Non TPKS di KPPA. Jadi itu saya menjadi bagian tim penyusun untuk kerangka kerja tersebut. Nah, dari kementerian lembaga itu tentunya yang hadir tuan rumahnya ya dari deputi, kan yang menyelenggarakan ini di pimpinan deputi PHP ya. Nah, itu dapat informasi dari Pak Mercy yang sebagai bagian dari deputi tersebut yang hadir saat itu menyatakan kalau untuk Perpres atau PP yang di-leading oleh KPPA itu sudah sampai di Setnek. Nah, untuk Diklat saya dapat informasi itu juga sudah sampai di Setnek. Yang memang belum ada informasi untuk yang PP DBK ya, dana bantuan korban. Itu saya belum dapat informasi bahwa sudah sampai Setnek. Nah, waktu itu di pertemuan KL itu juga LPSK waktu itu nggak hadir ya. Nah, tapi saya dengar kayaknya memang belum sampai Setnek, masih dalam proses harmonisasi. Nah, itu kan kita dari 10 aturan turunan yang menjadi dimandatkan oleh Undang-Undang TPKS kan disimplifikasi jadi 7 ya. Jadi 7 ya. 7. Tapi saya hanya mau mengingatkan setelah undang-undang ini TPKS diundangkan per 9 Mei 2022 itu sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menegakkan si undang-undang TPKS ini. Nah, terutama untuk penanganan kasus itu dia nggak menunggu aturan turunan. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika saya mengumpulkan ya untuk menyusun peta jalan kerangka kerja itu sebenarnya kan sudah ada hasil-hasil riset ya. Misalnya riset Invit aja sudah 2 kali. Terakhir 2002 itu menyusun riset tentang tantangan implementasi dan operasiasi si undang-undang TPKS ini. Di situ saya kebetulan juga tim koordinator tim penelitiannya itu juga sudah ada banyak sekali tantangannya dan juga rekomendasi. Nah, itu yang saya masukkan ke peta jalan. Lalu juga ada 1 tahun persis setelah dilaksanakan itu Jala Soria bikin riset juga yang mengundang dari lembaga layanan pemerintah maupun lembaga layanan masyarakat ya, betapa banyak sekali tantangan di lapangan, hambatan-hambatan. Nah, itu sama sekali tidak terkait dengan aturan turunan. Kita akan gali lebih banyak soal hambatan, tapi saya pengen ke Mbak Mika dulu. Jadi perkembangan saat ini kan ada 7 PP Perpres. 2 nih udah di Setnek nih. Ya 2 ya.
5. Oh 5 sudah di setnek ya. Dana bantuan korban, yang belum, Ya. dana bantuan korban yang satunya lagi yang terkait ternyata Perpres 4P 4P ya. itu ternyata belum sampai setnek. Dan ceritanya juga masih dalam proses ya. Dan dari dengar beberapa masukan kawan-kawan, ternyata prosesnya kan ini panjang ya. Sebelum ke Setnes ternyata juga ke Kumham kan ya. Nah, ada yang bilang bahwa beberapa masukan masyarakat sipil itu runtuh ya di Kumham. Nah, ini yang sebenarnya juga harus kita jaga nih Mbak Ratna, terutama ketika juga kita bicara soal PP Dana Bantuan Hukum yang ini sangat penting ya. Dana bantuan korban, betul. Ini juga penting karena juga tarik menariknya juga bagi siapa nanti yang akan menjadi sektor atau kementerian yang nanti akan memegang ini gitu ya. Alasannya selalu apakah kita punya kecukupan dana dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ya, dana bantuan korban itu bisa masuk dalam skema perlindungan sosial yang itu diambil dari pajak rakyat ya. Pajak rakyat kan harus kembali ke rakyat, termasuk ketika mereka menjadi korban, dalam hal ini korban kekerasan seksual. Nah, tapi memang tarik ulurnya masih di situ yang saya dengar dari kawan-kawan yang betul-betul mengikuti, mengawal soal dana bantuan korban ini. Kalau mau menyambung Mbak Ratna tadi, ya ini tadi ya, indikatornya bahwa sebenarnya jangan menjadikan PP dan Perpres ini alasan adalah angka yang meningkat terus loh. Dan kita sudah mulai melihat ada korelasi dengan kejahatan atau pidana yang lain, misalnya kekerasan seksual dan trafficking. Karenanya sekarang undang-undang tindak pidana perdagangan orang juga sudah mulai disoroti ya seperti itu. Nah, sebenarnya selain tadi soal panduan, soal bagaimana, tata cara atau bagaimana supaya pelaporan dari korban ini bisa ditanggapi secara efektif, itu juga bicara bagaimana undang-undang lain yang juga bersinggungan ya atau beririsan dengan kekerasan seksual ini, terutama kalau kita bicara kekerasan seksual online. Kita baru dengar juga undang-undang ITE baru direvisi. Kita belum cek lagi apakah itu saling dukung atau justru bertentangan. Ini juga penting seperti itu. Jadi karena pada saat yang bersamaan ada undang-undang lain yang juga betul, dan sebenarnya kan untuk mengefektifkan tentunya harusnya harmonis ya, antara misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, ITE, perlindungan anak, dan juga mungkin sekarang yang juga sedang memuncul lagi bagaimana melihat korelasi dengan undang-undang KDRT juga seperti itu. Betul. Nah, saya kayaknya memang menarik ya mau bahas soal banyak sekali sumbatan di sana sini ya untuk mempercepat implementasi undang-undang TPKS. Tapi Mas Anggara nih yang saya dengar ngawal yang sangat intensif ngawal ya sampai ke Setnek tadi ya, 5 ada di Setnek gitu ya, 5 ada di Setnek, 2 ada di mana? Di mana dia? Di mana 2-nya lagi gitu ya, 5-nya lagi ini udah sampai mana, 2-nya lagi mana. Nah 5 ini kan 1 RPP koordinasi dan pemantauan itu memang sudah selesai harmonisasi dan sudah sampai di Setnek ya. Lalu kemudian yang kedua Perpres kebijakan nasional pemberantasan TPKS itu memang sudah selesai di harmonisasi di tahap Setnek sekarang. Lalu kemudian Perpres UPTD PPA dan Perpres PPT yang di tingkat nasionalnya. Lalu kemudian terakhir 4 yang dari KPPA 1 belum. Dari KPPA itu RPP 4P, perlindungan, pencegahan, penanganan, pemulihan gitu. Nah itu update terakhir. Saya kebetulan juga korespondensi sama KL yang lain ya, menanyakan update-nya itu update per hari ini RPP 4P itu masih di tahap harmonisasi gitu, jadi belum sampai ke Setnek gitu. Tapi kemudian memang kemarin kita juga sempat dapat info kalau yang dari KPPA 5 RPP dan Perpresnya sudah sampai Setnek gitu. Tapi kemudian kan kita tanyakan sama peserta yang dari KL kan yang ikut pembahasan itu memang belum. Nah lalu kemudian yang
2 lagi dari Kemenkumham. Oke. Ya. 1 RPP dana bantuan korban, yang kedua RPerpres pendidikan dan pelatihan. Nah, RPP dana bantuan korban itu baru selesai PAK, artinya belum harmonisasi. Iya. Masih panjang. Masih panjang. Dia paling Gitu. belakang kan? Paling belakang. Iya. RPerpres Diklat infonya sudah sampai Setnek, tapi saya kemarin juga sempat korespondensi kan sama kapal, ternyata belum dapat info juga gitu. Tapi info yang beredar RPerpres Diklat itu sudah sampai di Setnek. Nah, pertanyaannya kenapa RPP dana bantuan korban itu agak lama prosesnya? Karena waktu rapat panitia antar kementerian itu semacam ada ini ya. Karena kejaksaan terutama ya, dari pihak kejaksaan itu menanyakan soal nantinya kewenangan LPSK itu seperti apa, kewenangan kejaksaan seperti apa gitu. Dan dia juga menyarankan karena di LPSK itu memang peraturan LPSK-nya belum mentautkan undang-undang TPKS gitu. Nah, saya sempat bertanya juga ke kawan di LPSK, itu memang kendalanya karena memang belum ada RPP-nya, itu eksekusi pasca putusannya yang ada restitusi dan kompensasi itu yang mereka masih mungkin semacam ke hold ya gitu, karena bingung nih ini rujukannya kemana gitu. Nah, dana bantuan korban ini sebenarnya yang dinanti nyambung ke tadi, kebetulan Mbak Ratna tadi udah sebut ada putusan ya. Nah, kebetulan saya secara inisiatif pribadi saya ngumpulin ada sekitar 20 putusan pengadilan seluruh Indonesia yang dia memang istilahnya memutus pakai undang-undang TPKS. Nah, ada 2 kasus di mana kekerasan seksual di Malang ya, yang didampingi sama teman-teman WCC di Malang. Lalu kemudian putusannya itu menjatuhkan restitusi. Gitu. Nah, cuman kan sampai hari ini masih belum jelas tuh. Nah, ada hambatan-hambatan. Saya ingin ke Mbak Nanda ya, soal hambatan di dalam mengawal implementasi Undang-Undang TPKS ini, terutama dalam pembahasan atau perumusan aturan-aturan TPKS gitu. Mbak Nanda dari Yayasan Kesehatan Perempuan, dari representasi organisasi masyarakat sipil, apa hambatan yang Mbak Nanda rasakan dalam proses pengawalan ini? Kita juga sebenarnya menunggu kaitannya dengan isi pasal-pasal di kebijakan lain ya tadi dibahas, misalnya seperti kasus seperti soal pemulihan, di mana di situ diberikan layanan kesehatan yang komprehensif termasuk kesehatan reproduksi. Nah, itu kan sebenarnya mandatnya juga ada di Undang-Undang Kesehatan. Nah, pembahasan antara kementerian ini kan sepertinya juga terbatas ya, kita tidak bisa mendengarkan langsung gitu hasil pembahasannya seperti apa. Sedangkan kita juga sedang mengusulkan kepada kementerian terkait untuk secara prinsip penanganan atau pemulihan di dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi itu kita pengen yang komprehensif seperti ini, sesuai mandat undang-undang, di mana misalnya aborsi diberikan kepada korban kekerasan seksual. Itu kan kita kawal betul, tapi sayangnya di PP ini juga ketika pembahasan itu makin berkurang gitu secara substansinya gitu. Itu kan mengkhawatirkan karena memang ada kebutuhan korban kekerasan seksual di sana. Itu sih yang menjadi hambatan. Jadi kita menunggu ya, waktu pembahasan antar kementerian kayaknya terbatas juga gitu, dari CSO-nya ada atau 1 orang atau malah nggak ada gitu kalau saya nggak salah ingat gitu. Kita yang ngawal ini tuh juga jadi secara substansi ini sesuai tidak dengan prinsip komprehensif tadi gitu, yang juga menjaga martabat korban. Ini karena kita nggak masuk dalam proses itu sehingga kita nggak tahu seperti apa bunyi pasal-pasal yang berubah gitu, atau hilang pasalnya. Kita kan masuk waktu itu, saya kan kalau saya koordinator tim CSO untuk Perpres UPTD PPA.
Nah, jadi kita mulai nyusun masukan, tim CSO bernegosiasi tidak hanya dengan KPPA untuk benar-benar bisa difasilitasi masukan kita, tapi juga dengan kita datangin tuh dengan anggota PAK, meskipun kita nggak bisa masuk ya di dalam pembahasan, tapi setidaknya ketika mereka keluar dari ruangan kita ajak diskusi, kita sampai datangi lokasi mereka membahas si aturan turunan ini gitu, karena itu kan pembahasan antara kementerian. Mereka menganggap itu urusan internal kementerian dan kita nggak boleh benar-benar hadir di dalam pembahasan tersebut. Tapi kita kan mencoba dengan segala cara. Kita datangi juga KSP ya, kantor staf presiden, minta bantuannya untuk bisa berkomunikasi dengan anggota PAK. Jadi kita udah melakukan berbagai strategi ya. Terakhir kita diundang oleh KPPA, mereka menginformasikan bahwa masukan kita itu sudah diupayakan diakomodir, lalu mereka sudah ada draft terakhir. Nah, memang kita cek draft terakhir memang ada masukan, tapi memang tidak yang kita harapkan semuanya lah gitu ya. Misalnya gini, saya ngekawal betul yang Run Perpres UPTD PPA ya, saya karena terlibat di tim CSO di situ. Nah itu di situ memang judulnya kan Run Perpres UPTD PPA, tapi kan kita berharap yang namanya kewajiban si UPTD PPA kan menyelenggarakan layanan terpadu. Nah tapi di situ tidak benar-benar tercermin apa sih bentuk layanan terpadunya, keterpaduannya seperti apa, nggak tercermin di dalam Run Perpres itu. Dan masukan kita kan ingin kita nggak usah ngomong kita selama ini kan kampanye one stop services gitu ya, kita nggak pedulilah apakah itu satu atap satu pintu, pokoknya satu yang penting dia ada keterpaduan layanan. Kenapa? Supaya korban itu tidak dipingpong, tidak harus ke sana kemari. Bayangin itu berapa transportasinya. Lalu dampak ke psikologisnya, di mana dia harus ke beberapa layanan gitu. Apalagi juga ketika dia antara kasus hukumnya berjalan dengan pemulihannya itu kan suka ada dilema. Misalnya kayak penyidik bilang, udah ini dulu lah, dipulihkan dulu baru bisa melapor. Itu kan kalau misalnya dia laporan kurang lagi dari 2 minggu, itu akan berdampak ke visumnya, menjadi udah telat ya, udah harusnya kan sudah cepat ya itu visum itu dilakukan. Nah kemudian juga proses misalnya pengumpulan barang bukti, lalu juga si tersangkanya, si pelakunya mungkin juga udah kabur. Bayangin kalau kita harus nunggu dulu dipulihkan gitu ya. Nah jadi belum lagi kehamilannya apa? Artinya kalau terpadu ini semua bisa jalan beriringan, gitu loh. Nggak usah saling menunggu. Nah itu yang kita nggak melihat tercermin di dalam Run Perpres UPTD PPA gitu loh. Tapi yang kita kawal UPTD PPA aja ya Mbak? Enggak semua, kan kita bagi-bagi. Jadi kita punya tim bahkan sampai 10. Kita nggak mengikuti yang 7 aturan turunan karena itu sudah hasil simplifikasi pemerintah. Tapi mandat Undang-Undang TPKS itu ada 10. Kita bikin tim CSO untuk 10 itu, masing-masing melakukan pendekatan-pendekatan. Mungkin teman-teman bisa juga sharing untuk yang aturan turunan yang lain ya. Situasinya bagaimana? Ya, nyambung Mbak Ratna nih ya. Tadi Mbak Ratna sudah bilang soal bagaimana sebenarnya ini punya, kalau kita bicara soal layanan terpadu itu berarti kita memang harus melihat siapa saja nih yang bermain. Nah ini penunjukan juga kita tidak melihat. Kalau tadi Mbak Ratna bilang sebenarnya kalau misalnya dalam proses pendampingan korban ya, mulai dari itu tadi dia harus dipulihkan tetapi kan sebenarnya bagaimana sebenarnya proses ini juga bisa cepat. Apalagi misalnya kita tahu korban-korban kekerasan seksual yang itu masih berkaitan misalnya dia dengan bosnya gitu ya. Jangankan mereka mau mengikuti proses yang lama itu ya, mereka kadang-kadang itu juga mengalami hambatan, misalnya izin ke kantor untuk mengurus prosesnya. Nah itu tuh juga jadi kita tidak melihat bagaimana kemudahan itu tercermin di dalam PP dan Perpres yang sedang dibahas ini. Satu hal lagi juga sebenarnya gini, kita belajar dari implementasi kebijakan yang sudah. Karena kan kita tadi bicara bahwa ini jangan sampai satu sektor saja yang bertanggung jawab seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi bagaimana ini juga saling berhubungan, saling koordinatif. Tapi satu hal selalu kan alasannya kita tidak mampu menurunkan pesan-pesan dari aturan itu sebenarnya yang dimiliki apa, kita tidak sampai ke sana. Ini juga yang harus kita jaga di dalam belajar dari pengalaman itu.
apakah PP Perpres itu juga bisa membantu keterbatasan pemahaman dari setiap sektor yang ada? Ini juga PR loh ya. Jadi Ulfa seperti itu. Dan satu hal juga yang agak, kalau tadi kita bicara tadi sudah banyak. Tiap sektor tuh beda-beda. Iya kan, perspektifnya beda, kesehatan aja sudah beda ya, dengan nanti dinas sosial untuk bicara restitusi dan yang lain-lain itu juga berbeda lagi. Nah ini kan juga PR panjang gitu kalau nggak diseriusin gimana gitu kan. Termasuk kalau kita bicara tadi partisipasi masyarakat sipil ya, yang paling saya juga selalu undangannya mepet. Dan dokumen itu juga tidak di-share ya secara updating, sehingga kita juga sulit ya untuk melihat perkembangannya. Satu, kalau misalnya acaranya jam 10 pagi, kita baru dikabarin jam 11 malam gitu kan. Kita kan juga harus mempersiapkan, mempelajari ini perpres dokumennya bukan cuma satu ya. Sengaja nggak sih? Ya kurang tahu, tapi kayaknya itu karakter kementerian ya seperti itu. Budaya kerja ya. Betul ya. Kita nggak di prank sih. Apakah budaya Itu sebenarnya. kena prank? Nah ini kita bukan hanya partisipasi, tapi kita di depan mata ini kan hak korban loh. Hak korban menjadi terhambat. Contoh soal tadi yang Perpres PP ya, yang dana bantuan korban. PP RPP dana bantuan korban. Ini masih berkutat, berarti belum beranjak dari PAK. Masih Pembahasan. dana bantuan korban itu sudah selesai PHK, tinggal diharmonisasi. Artinya harmonisasi ini masih ada waktu lagi. Makanya kami dari LBH Apik Jawa Barat kita mendampingi mitra ya, yang itu udah ada putusannya. Tapi kan ketika dieksekusi restitusinya dapat 40 juta. Restitusi dieksekusi si terdakwanya ternyata nggak mampu untuk membayar itu gitu loh. Nah itu kan harusnya kalau sudah ada RPP tuh bisa bagaimana mengakses kompensasi dari negara ya untuk yang si pelakunya ini terdakwa ini tidak bisa membayarkan restitusi. Nah sekarang karena RPP-nya juga belum ada nih, terhambat. Nah udah gitu kan terdakwa ketika dia nggak bisa bayar ya cuma diganti kurungan, tapi kan yang dirugikan kan korban. Gitu loh. Nah itu yang artinya dia nggak dapat ganti rugi dari si terdakwanya, tapi juga nggak ada kompensasi gitu loh. Nah ini juga membuktikan juga memang belum jalan ya di tingkat kepolisian untuk restitusi, padahal sekarang si Undang-Undang TPKS ini bagus sekali punya terobosan untuk dapat sita itu harta tersangka sejak di kepolisian gitu loh. Jadi dititip dulu. Jadi nanti dia nggak bisa bohong, saya nggak punya ini. Jadi udah didata dulu gitu loh. Nah tapi ini kan nggak berjalan. Jadi artinya mulai dari memang aturan turunan juga menghambat, tapi juga sejak kepolisian ini banyak sekali pasal-pasal yang bagus-bagus itu tidak diimplementasikan. Betul. Nah ini butuh apa? Kita di dalam peta jalan juga dari hasil riset udah rekomendasikan segera bikin pedoman pelaksanaan ya di dalam di internal kepolisian, kejaksaan, kehakiman untuk penerapan aspek material dan penerapan misalnya aspek formilnya gitu. Benar-benar berjalan gitu loh. Kalau bikin khususnya untuk restitusi itu kan sekarang kan sudah ada perja ya, akses keadilan ya buat perempuan berhadapan hukum ya. Nah itu kan harus direvisi tuh untuk supaya si penuntut umum itu dia memang benar-benar memasukkan tuh kalau nggak dapet si terdakwa nggak mampu kompensasi gitu loh. Jadi artinya nih undang TPKS itu harus diikuti dengan regulasi-regulasi di internal aparat penegak hukum. Kalau bikin kita dorong ada pedoman-pedoman ya ini sambil berjalan gitu kan. Jadi kita memang harus menunggu PP Perpres selesai gitu. Sementara kalau aku sih kembali ke mandat undang-undang ya. Undang-undang itu kan harus cepat dan ada juga keterangan waktu ya. Selambat-lambatnya harus selesai. Oh iya. Tetapi proses itu juga jangan menunggu sampai mepet maksudnya kan. Ada hal-hal yang sebenarnya krusial atau darurat itu harus segera diselesaikan untuk kepentingan proses akses keadilan untuk korban seperti itu kan. Memang harus selesai tahun ini. Iya, harusnya 3 tahun. Enggak, kayaknya 2 tahun aja kok. 2 tahun ya. Enggak sampai Desember ini kan. Nah, teman-teman tadi banyak sekali ininya ya, apa namanya? Tantangan, hambatan, sumbatan, apalah itu namanya ya. Itu tadi partisipasi publik, keterbukaan, perspektif masing-masing KL yang bertanggung jawab itu beda-beda gitu. Jadi kita ngadapin banyak hal nih. Terus nih masih 2 nih yang juga penting ya Mbak Ratna ya, tadi DBK itu ya yang sama P4 untuk segera DBK dipercepat. ternyata jadi acuan untuk memutuskan restitusi dan dana bantuan korban kan gitu ya.
Nah, jadi kita katakanlah ya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 21. Tinggal 10 hari lagi udah kita putus harapan selesai di Desember gitu ya, nggak bakalan selesai gitu PPPRPS tahun 2024. Tapi kita punya pemilu di Februari. Terus ada puasa. Ada Idul Fitri. Udahlah tuh pasti biasa ketunda tuh. Berarti hitung-hitungannya Januari, Februari, Maret, April lah ya. Nah, sampai tuh, April itu masih gitu ya. Nah, tapi ini kan gimana korban nih? kan nggak melihat lebaran, nggak melihat agenda pemilu, politik. nggak melihat agenda politik, kasus jalan terus. Itu persoalannya karena komitmennya itu jangan menggunakan alasan pemilu deh, itu justru malah memperlihatkan ketidakseriusan dalam ini tadi menangani korban. Penegakan Pemilu, hukum harus tetap jalan. gitu ya. Nah, ini gimana nih kita sebagai masyarakat sipil, strategi advokasi kita tahun depan 2024 dengan tentu yang tadi itu ya, ada soal event-event momentum-momentum yang nanti pasti kemungkinan akan menunda itu semua gitu, sementara korban masih berjatuhan. Itu gimana? Saya nanya Mas Anggara dulu ya, karena Mas Anggara tahu gimana nih jalur-jalurnya yang akan kita meliuk-liuk awal dari TPKS. Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, menurut saya ini kan proses penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Harusnya memang harus lebih meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna. Jadi tidak hanya sekedar ini jadi tupoksinya kementerian apa, lalu kemudian setiap betul sektoral. Harapan kita kan juga nggak ada lagi ego sektoral, ya kan. Konteks pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan ini kan jadi satu kesatuan, ya kan. Konteks misalnya dana bantuan korban, jadi 7 RPP dan RPRPS ini kan dia satu kesatuan kan, gitu. Jadi dia nggak bisa hanya sektoral aja gitu. Jadi memang tugas beratnya Menteri PPA ya kalau misalnya ini tidak bisa diselesaikan di tahun ini, lalu kemudian di tahun depan, dan kita bisa lihat ya dengan waktu yang berkejaran, itu sepertinya memang tugas beratnya Menteri PPA sekarang dan selanjutnya gitu. Karena memang mandat untuk mengkoordinasikan peraturan pelaksana dari TPKS ini memang ada di Menteri PPA gitu. Nah, yang kedua, saya kira cara yang tadi udah diceritakan Mbak Ratna itu menurut saya cukup efektif gitu untuk doorstop ya, datangin di tiap. Jadi kita nanti bisa cross check lagi kementerian apa saja kemudian yang itu terlibat dalam masing-masing 7 RPP itu. Supaya kita bisa bersurat ya. Itu kemarin menurut saya cukup baik dan bisa dilakukan lagi ya ke depan, supaya jangan sekedar menunaikan aja, oh kami sudah berpartisipasi dalam rapat jadi ketok pintu sana sini. Betul. Gitu ya. Setidak-tidaknya kita punya masukan yang itu memang sampai pada kementerian terkait gitu. Nah, yang ketiga menurut saya gini, agak khawatir kalau misalnya pemimpin selanjutnya kemudian itu dia tidak melanjutkan apa yang sudah dirancang karena ini kan prosesnya panjang. Penting juga ya nih. Gitu. Ini kan prosesnya bayangkan dari 2022 sampai 2023 akhir bisa jadi masih lanjut di 2024. Tapi itu kan mandat undang-undang kan, Mbak? Betul. Iya, siapapun pemimpinnya itu harus jalan. Itu tetap harus jalan. Gitu. Kalau saya malah melihatnya seperti ini. Kalau pemilu dijadikan alasan, mari kita balik momentumnya. Pemilu ini kita jadikan alat untuk menyuarakan TPKS juga untuk dipastikan dibahas, itu menjadi agenda bukan saja capres cawapres, tetapi agenda caleg juga karena kita punya calon legislatif. Itu cara kita untuk mempertahankan ini tadi loh ya, angin api ya yang masih terus ini jangan mengecil, tetapi dia paling tidak stabil dan kita bisa memegang ini tadi ya, komitmen ini sampai kapanpun. Kalau saya sepakat bahwa nggak ada alasan pemimpin mana, karena ini mandat undang-undang ya, siapapun yang nanti jadi itu harus dijalankan, tetapi
kalau tadi alasannya pemilu menghambat proses ini, maka kita gunakan pemilu ini juga untuk memperkuat itu tadi. Kita tanya komitmen mereka sampai di mana. Paling tidak suara-suara yang itu bisa suara-suara yang kita dorong ya, atau kita jadikan kontrak politik dengan siapapun yang nanti akan jadi, itu tetap ada. Iya nih kan Anda gimana? Kan masih ada dua nih, masih ada dua lah ya. Nggak, tapi walaupun dua, kita kan juga belum megang ini. Yang lima. Kita itu tadi partisipasi bermaknanya nggak jalan. Jadi kita tuh nggak dalam proses pembahasan satu meja kan. Padahal kita itu yang melaksanakan. Lembaga pengada layanan tuh masuk loh di pasal 40 di Undang-Undang TPKS. Tapi kita kayak nggak dianggap gitu loh. Padahal kita menjalankan kewajiban yang sama. Podcast kita nanti di mana 5 dokumen? Nah itu saya terus terang udah ke Panahar ya sebagai deputi anak. Pak minta di bawah dia kan ada 2 kalau nggak salah 2 aturan turunan. Pak saya minta nih bagaimana kita itu terlibat, nanti kita minta ada simulasi. Jadi 5 yang udah katanya setnek itu kita minta simulasinya. Kemungkinan kita akan mengajukan revisi terhadap 5 tersebut. Nah, yang 2 ini juga kita harus dapat bahannya, itu di mana persoalannya dan kita benar-benar harusnya bisa simulasi juga apakah ini akan efektif, karena ini kan kasus lagi dibahas di PAK nih, kasus jalan terus, gitu loh. Ada aja laporan. Kita belum bisa nih gimana, kita tuh sudah di depan mata nih ada korban yang berhak untuk dapat restitusi. Faktanya korban tidak bisa mengakses itu, faktanya harus dijawab oleh pemerintah. Nah kalau kita juga melihat bahwa selain soal apa yang terjadi di atas sana, tapi juga di basis masyarakat gitu ya, di kelompok-kelompok komunitas itu penting untuk terus dihidupkan kesadaran. Jadi kita tetap terus membangun lingkungan yang mendukung gitu terkait dengan pencegahan kekerasan itu sendiri gitu supaya kita tetap ya di dalam CSO itu tetap mengawal bagaimana di kelompok masyarakat, di komunitas itu menjadi sebuah lingkungan untuk mencegah mengurangi tindak kekerasan seksual itu kan partisipasi masyarakat itu harus kita bangun penting, ya. Gitu. Karena siapa lagi kita harus terus menumbuhkan kepada masyarakat jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan kerugian-kerugian yang lainnya. Itu kan yang terus kita tumbuhkan meskipun secara kebijakan sedang berproses gitu. Tapi kan gimana ya, kasusnya nih timbul dan makin banyak tadi kalau kita di awal tadi podcast berbicara. Jadi masyarakat juga harus menumbuhkan kesadaran kritis bahwa ini tuh sudah darurat yang harus kita atasi bersama-sama dan punya perspektif yang baik keberpihakan terhadap korban. Gitu. Cara-cara yang lama tuh udah enggak relevan. Jadi kesadaran mungkin di teman-teman muda itu ya tumbuhnya lebih cepat gitu kesadarannya mereka bahwa ini harus dilakukan apa, mulai dari mau segera melaporkan tindakan yang dialami itu aja penting tuh banget PR tuh. ya. Orang masyarakat ada juga yang masih bayar polisi. Masih maksudnya diminta bayaran juga juga. Nah, sehingga si polisi itu memfasilitasi perdamaian dengan uang, juga. Bahkan ada polisi yang memfasilitasi nikah pelaku sama korban. Jadi Bupati Malra itu ya. Kita juga dampingi kan kasusnya Kemenkop. Nah, itu riset si IJR sama Invit itu tahun 2020 hanya 19 sekian persen loh, yang itu kasus sampai diproses sampai ke pengadilan 19% aja. Yang lainnya nikahin pelaku sama korban, perdamaian dengan uang, atau pokoknya ini semua nggak di luar proses peradilan. Nah itu artinya masyarakat sendiri kan juga perlu ada kesadaran gitu ya, baik melaporkan kasusnya dan juga yang penting tidak menghambat korban untuk melaporkan, tidak menstigma korban. Betul. Ini kan korban ketakutan karena dia udah disalahkan duluan oleh lingkungannya. Kok itu tuh penting banget. 3 kali gitu kan? Itu aja udah berat banget. 3 kali gitu. Kan kok bisa sampai 3 kali sih? Harusnya waktu pertama udah dilaporin aja. Nah, itu tuh kan banyak banget tuh, Mbak. Dan bikin korban mundur ya. Jadi membangun sistem sosialnya nih loh yang benar-benar mencegah dan juga melindungi korban. Betul. Dan membantu korban untuk bisa melaporkan kasusnya itu penting peranan masyarakat. Korban, misalnya pakaian kayak gitu. Itu kan sudah ketinggalan. Maksudnya itu kesadaran yang terus dibangun juga
ruang-ruang publik seperti sekolah, pendidikan itu juga harus Iya, garda-garda pertama ketika peduli korban gitu itu loh. akan melapor nih masyarakat sih. Iya. Apa kelompok ini lembaga layanan itu juga harus diperkuat ya. Kelompok-kelompok paralegal di komunitas itu tuh garda-garda pertama ketika korban itu mau melapor itu juga penting dikuatkan, apalagi ketika korbannya susah menjangkaunya, disabilitas atau misalnya ternyata korbannya adalah sekelompok masyarakat adat. Nah ini kan juga ini kita yang juga yang darurat nih itu panti-panti rehabilitasi psikososial disabilitas ini. Itu udah nggak, sangat tidak manusiawi. Harusnya pemerintah nggak bisa lagi membiarkan. Harus dieksekusi tuh, harus diselamatkan. Itu banyak di situ perempuan hamil, Mbak. Iya. Sakit kulit. Pergi ke puskesmas diobatin, sampai di situ sakit kulit. Kenapa? Karena airnya juga nggak bersih. Airnya tuh dikurangi, dibatasi untuk air. Saya datangnya tuh udah sakit kulitnya udah luar biasa. Dibilang udah kok ke puskesmas dia kasih obat, tapi balik lagi ya begitu lagi. Ini mengerikan loh. Jadi itu kayak dibuang disabilitas yang disabilitas mental, psikososial itu kayak dibuang gitu. Tuh saya kira itu harus prioritas ya untuk dan kita akan pastikan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KL, terutama pemerintah yang mengeksekusi ya. Itu udah harus dibenahi tuh. Dan itu yang tadi yang sterilisasi itu kontrasepsi kan juga dipaksa di situ. KN itu ya yang harus kita pastikan di dalam pasal-pasal itu tuh nggak hilang. Sevisi yang penting mereka tuh sepaham ya bahwa ketika korban seperti ini menanganinya harus seperti apa gitu ya. Itu yang paling penting karena kita belajar dari mekanisme yang sudah sebenarnya. Padahal yang tahu soal-soal itu kita ya. Harusnya maksudnya partisipasi publik, partisipasi masyarakat sipil harusnya dibuka dong. Tapi mereka cenderung menolak kehadiran kita, alasannya banyak banget. Saya ingat dulu almarhum Pak Gofur di Kemenko PMK, dia yang paham sekali. Dia memfasilitasi waktu itu dengan JKP 3 HWDI. Kita difasilitasi untuk bertemu dengan leading sektor anggota tim pemerintah. Langsung bilang Pak Gofur, kalian tuh kan kebanyakan di belakang meja, ini nih teman-teman di lapangan harus diakomodir, didengarkan suaranya, apa usulannya tuh diakomodir gitu loh. Tapi kita sekarang nggak ada ya, almarhum Pak Gofur itu benar-benar luar biasa. Kadang juga isu sensitif cenderung nggak mau dibahas kan, Mbak, cenderung menolak gitu, supaya nanti nggak makin lama, supaya nanti nggak blunder. Padahal itu mereka penting, sendiri gitu dengan kasus-kasus itu malu gitu membahas nanti deh gitu. Terus kita bilang ini kehamilannya harus segera diperiksakan karena di dalam undang-undang kesehatan dia boleh dong harus dapat layanan. Kalau itu nanti dulu ya. Jadi kesekian tuh kita bilang nggak bisa, kehamilannya kan jalan terus. Dan itu enggak, dan kecenderungannya juga melihat kesehatan itu hanya dari fisik kan, mental itu jadi kesekian. Jadi tahun depan kita akan tetap kawal. Dan KSP kita di PHP loh, sama KSP kita udah dijanjikan akan difasilitasi untuk diskusi dengan anggota PAK mana. Ingat nggak kapan kita ke kantor staf presiden? Yang ada kan nggak ada. Dan itu kayaknya kita harus terus dorong lagi. Ke kementerian kan akhirnya. Iya, tetap berteman dengan kementerian. Kalau kata anak muda kita di prank, udah gitu kita di PHP. Tinggal digas. Dan informasinya juga salah ternyata. Iya. Tapi mungkin ada yang belum ini ya tadi. Bilang semua di ulas. belum. Ada 3, satu sebenarnya undang-undang TPKS kan dia ngunci di pasal 23 bahwa kasus kekerasan seksual itu kan dia tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kecuali pelakunya anak. Nah itu yang kemudian kita kepingin bahwa APH itu punya perspektif itu. Nah itu penting itu. Kalau nggak punya perspektif jalan undang-undang TPKS. Betul. Nah yang kedua soal kasus kekerasan berbasis gender online. Gitu. Karena ada beberapa putusan yang kemudian di awal laporannya dia menggunakan undang-undang TPKS, tapi kemudian lalu sampai di jaksa dan hakim itu putusannya pakai undang-undang ITE. Gitu. Yang korban jadi kalau temuan kita memang APH lebih nyaman dia mengundang-undang ITE. Itu dari lapangan ya kita baik APIK Jabar, APIK Jakarta, teman-teman yang nangani kasus lapangan tuh emang udah menemukan seperti itu. Belum lagi si APH ini
itu menolak pakai undang TPKS itu juga banyak. Alasannya macam-macam. Ditolak gitu. Misalnya kan kita ada undang-undang perlindungan anak, kita nggak apa-apa. Mereka tuh nggak paham bahwa undang-undang bahwa kekerasan persetubuhan anak itu juga bagian dari undang TPKS. Sama dengan misalnya kekerasan seksual dalam KDRT. Itu udah masuk sebagai kekerasan seksual. Jadi mereka tinggal menjungtokan dengan pasal 4 ayat 2 supaya hukum acaranya menggunakan hukum acara khusus TPKS. Tapi nggak mau. Udah Pak, itu udah cukup lah, undang-undang perlindungan anak ini kan sama-sama undang-undang khusus coba. Iya, tapi kan hukum acaranya berarti hukum acara umum. Sementara yang namanya kekerasan seksual anak itu sudah masuk di undang TPKS, jadi harus berlaku hukum acaranya TPKS. Dia gitu sebagai loh. lex spesialis. Nah, lex spesialis. Gitu. Nah, memang tadi seperti Mika bilang antara undang-undang lex spesialis ini kan kita harusnya memandang dengan penafsiran yang sama bahwa kekerasan seksual itu adalah lex spesialisnya undang TPKS. Tapi di aparat enggak. Mereka ya gunakan undang-undang TPPO dengan makanya itu di dalam peta jalan itu rekomendasi memang itu bikin pedoman di internal si kepolisian. Pertama nggak boleh nolak, boleh nolak dengan undang TPKS, harus menjungtokan dengan undang TPKS. Kayak gitu-gitu loh. Nah, karena itu tadi kekerasan seksual kan pengaturannya jauh lebih di undang TPKS. Karena dia spesial, jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan, hanya pakai udah ada undang perlindungan anak gitu kan. Iya, aspek materialnya memang pakai tetap undang perlindungan anak. Artinya ancamannya kan tetap mengacu kepada undang-undang anak kalau unsurnya jelas, tapi kan untuk yang lain misalnya pelindungan korbannya, pemulihannya, hukum acara itu yang ngatur tuh di undang TPKS. Mungkin juga bisa ini ya, Mbak. Menurutku kan ini kan posisinya saat ini baik KUHP, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, Omnibus Law Kesehatan, ini kan sama-sama lagi jalan nih. RPP RPPS-nya juga sama-sama lagi jalan. Nah, mungkin juga bisa masyarakat sipil mendesak 3 APH ya, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk bikin SKB, surat keputusan bersama. Karena menurut saya kalau menunggu RPP RPPS ini selesai ya kita juga belum tahu kan kapan bisa diselesaikan kan. Tapi ini ada hal ihwal yang genting yang kasusnya makin meningkat ya kan. Kemudian korban juga tidak jelas dapat pemulihan penanganannya gitu kan. Jadi mungkin juga bisa didorong. Mungkin itu salah satu strateginya lah ya. Karena ini kan ada kekosongan juga kan gitu. Tapi juga jangan di tingkat internal ya, internal kepolisian ke APH dan yang lainnya memang kita harus dorong tetap ya. Tapi yang namanya mandat undang-undang RPPI, mandat undang-undang TPKS untuk aturan turunan itu harus segera. Iya, itu tadi. Harus segera ada batasan waktu bahwa usulan-usulan baru itu tidak boleh menghambat percepatan itu harus ada karena kita udah lewat dari waktu yang ditentukan oleh undang-undang kan seperti itu. Dan supaya dia nanti efektif berlakunya memang harus ada simulasi nanti. Nah, jadi nanti bolong-bolongnya kelihatan kita mainkan di Permen gitu loh. Kan kita lagi yang ngerjain. Ya kan padahal tugasnya negara. Iya, jadi jangan ujuk-ujuk belum selesai bikin rancangan permen. Iya. Itu yang bikin agak bingung, ini aja belum selesai kok malah ngerjain yang lain. Dan kita juga nggak tahu apa kebutuhannya kan kalau nggak maksudnya nggak RPPS kan harus kita simulasikan kebutuhan rancangan permennya itu di mana, bolong-bolongnya di mana untuk dan permen itu mengecilkan keluasan koordinatif ya. Karena kan permen itu mandat untuk kementerian yang mengeluarkan, bukan lintas kementerian. Kan? Itu mengecilkan itu tadi perluasan koordinatif yang harusnya memang menjadi mandat berbagai. Kayak layanan terpadu tuh harus ada di lintas kementerian. Kementerian Kesehatan, sosial, bukan permen. Pendidikan kalau dia anak kan seperti itu. Belum lagi daerah. Nah, itu draft yang terakhir belum tercermin. Kita udah terakhir yang terakhir yang belum ke setnek ya, yang belum ke setnek. Nah, kita nggak tahu yang ke setneknya seperti apa. Jadi sahabat Kapal Perempuan kita akan cari tahu di mana dokumen itu di podcast berikutnya. Dokumen itu. Teman-teman, saya harus akhiri perbincangan kita, menarik banget. Itu hak kita untuk mengakses dokumen itu sebelum disahkan tuh hak masyarakat. Setuju. Maka pokoknya jangan kasih kendor ya. Betul. Enggak beli kucing ya dalam karung. Beli kucing dalam karung. Tapi 2024 kita tetap optimis lah ya. Harus semangat. Terus ditagih.
Iya, kita akan terus menagih momentum politik apapun gitu ya, kita akan terus mengawal undang-undang TPKS. Sahabat Kapal Perempuan, selesai sudah perbincangan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di kelas-kelas Sekolah Kapal Perempuan selanjutnya. Sampai ketemu.